Shalom alaikum Basyam Hamasya. Shalom. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Sebetulnya ini bukan tema yang baru karena dalam beberapa kajian SDS itu sudah pernah diungkapkan bahkan menjadi bahan dari kelas pemuritan pada awal kira-kira tahun 2007. Jadi membahas mengenai konsili oikumenis pertama yang diadakan di kota Nikea. Nikia itu sekarang di Turki modern namanya İznik. Saya hanya mengubah judul dan menyesuaikan dengan apa yang sedang dipikirkan dan lebih banyak diviralkan pada akhir-akhir ini. Saya memberi judul pada presentasi ini Nikea 325 Riwayatmu Dulu, menyingkap konspirasi buta sejarah anti konsili Nikea. Dan menariknya konsili ini tidak hanya disalahpahami oleh orang di luar kekristenan, tapi mulai diserang atau orang Kristen menyerang dirinya sendiri mengenai sejarah gerejanya, sejarah perumusan imannya. Nah, saudara-saudara, kota Nisea itu sekarang disebut sebagai Iznik. Ternyata ada Hagia Sophia yang lain selain yang ada di Konstantinopel sebagai pusat dari gereja Ortodoks Yunani pada masa yang dulu terakhir ditaklukkan oleh Islam. Nama gerejanya yang sangat bersejarah itu adalah Hagia Sophia. Ternyata ada Hagia Sophia yang lain yang juga menjadi masjid, yaitu tempat di mana pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 325 di kota inilah digelar untuk pertama kalinya oleh gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik dalam menjawab ajaran sesat dari Arius yang menyangkal kekekalan Yesus sebagai putra atau firman Allah. Jadi bukan sekedar dahulu Dan Brown pernah menulis buku yang menghebohkan di dunia populer dengan judul bukunya The Da Vinci Code yang menuduh bahwa ketuhanan Yesus itu merupakan hasil dari sebuah putusan yang dipaksakan oleh Kaisar Konstantin, di mana mula-mula Yesus hanya seorang yang fana, sebesar apapun agungnya Yesus itu, tapi dia tidak lebih daripada seorang fana, bukan putra Allah. Sehingga dalam dialog yang ditulis oleh Da Vinci Code itu termasuk beberapa saat lalu saya menemukan terjemahannya dalam bahasa Ibrani, hanya untuk menunjukkan bahwa saya membeli buku itu hanya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya film populer ini begitu menyebar di dunia Timur Tengah, termasuk diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan semua saya memiliki itu sebagai koleksi dari buku-buku yang tidak bermutu secara historis, tetapi oleh orang Indonesia dipuja-puja seolah-olah sebagai buku sejarah. Nah, di konsili itulah yang namanya penetapan Yesus sebagai putra Allah itu dilakukan. Dengan demikian, digambarkan bahwa sebelum itu Yesus hanya seorang nabi biasa, dia bukan seorang putra Allah. Nah, tentu eh, gaungnya menjadi sangat menyebar di kalangan kaum polemikus anti-Kristen yang memang sudah punya asumsi teologis tersendiri bahwa Yesus itu sesuai dengan kepercayaan mereka hanya seorang nabi, di mana kenabiannya itu dipahami menurut frame of reference dari ajaran agamanya. Nah, saudara-saudara, apa sih sebetulnya yang menjadi masalah dari
konsili yang nantinya digelar di Nikea, karena prosesnya itu sangat panjang. Kontroversi itu dimulai dari kontroversi itu dimulai dari tahun 318 sampai kemudian final ditetapkan dalam konsili yang melibatkan seluruh gereja semesta, gereja Katolik sebelum perpecahan. Artinya sebelum skisma antara gereja-gereja non-Kalsedonia dan gereja Kalsedonia tahun 451 sebelum skisma besar antara Roma dan Konstantinopel, gereja barat dan timur tahun 1054, dan juga bukan baru terjadi pada saat reformasi Protestan tahun 1517. Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus itu adalah konsili oikumenis yang diakui semua gereja. Jadi artinya kalau sekarang ini baru ada orang-orang modern menolak keberadaan konsili itu, ya sebetulnya dipertanyakan lalu asal-usulnya dari mana. Kalau bukan dari Arius, ya dari mana lagi? Nah, apa yang mau disalahpahami oleh orang-orang modern itu sesungguhnya sudah pernah terjadi pada abad keempat ketika Arius mengatakan bahwa firman itu diawali oleh waktu. Jadi dalilnya yang terkenal oti en pote ote okin. Ada waktu di mana putra atau firman Allah itu pernah tidak ada. Tapi yang harus ditekankan bahwa Kaisar Konstantin bukanlah penentu utama Konsili Nikea. Karena Kaisar menganggap konflik Arius dengan patriarknya, yaitu Patriark Alexander, Patriark Alexandria, itu hal yang dianggap mengganggu keamanan pemerintahan. Maka sikapnya Konstantin sendiri tampak sering berubah-ubah. Kalau bukan karena dia diyakinkan oleh orang penting yang namanya Hosius, sekarang ini wilayahnya Spanyol, tentu dia tidak mau juga melakukan evaluasi pemahaman teologis tentang apa yang sedang terjadi di wilayah kekaisarannya. Jadi tidak seperti yang digambarkan dalam pendapat-pendapat populer yang pasti tidak pernah membaca sumber primernya, seolah-olah Konstantinlah yang memaksakan itu untuk menyatukan pemerintahannya, dan lebih kejam lagi dituduh bahwa itu sesungguhnya penyembahan dewa, penyembahan berhala yang diberi baju baru. Kalau dulu dewa-dewa Roma atau Yunani kemudian dijadikan dewa Yesus. Nah, pandangan-pandangan semacam ini lebih populer ketimbang studi akademis yang benar-benar merujuk pada sumber-sumber minimum, sumber sejarah yang sejaman. Nah, saudara-saudara, kontroversi itu dimulai, tadi saya sampaikan, tahun 318. Jadi Konstantin rupanya memang tidak pernah menganggap serius. Bahkan berita ini pernah mengubah rencananya, yang rencananya akan mengunjungi ke timur, lalu dia balik tidak jadi ke Alexandria karena menganggap bahwa berita tentang konflik antara Arius dan patriarknya tentang masalah teologis ini dianggap tidak penting. Kemudian kita bisa menemukan bagaimana catatan sejarah akhirnya bisa dirunut satu demi satu, di mana Konstantin, kaisar saat itu, mengirim Hosius untuk melakukan investigasi tentang apa yang diperdebatkan antara Arius dan patriarknya. Lalu digelarlah sebetulnya sidang sinode lokal di Alexandria 318, dan sebelumnya itu para uskup sudah menyiapkan semacam regula fide atau konsep pengakuan iman yang diharapkan bisa dibahas dan ditandatangani oleh Arius dan para pendukungnya. Namun Arius dan para pendukungnya bersikukuh bahwa firman Tuhan itu ciptaan, makhluk. Akhirnya Arius di depan sidang para uskup yang dihadiri 100 orang, dia diekskomunikasi dan diharuskan keluar dari Mesir.
Namun para pengikut Arius terus membuat keonaran di kota-kota. Bentrokan fisik terjadi dengan para pendukung gereja resmi di bawah kekuasaan atau di bawah penggembalaan dari Patriark Alexander. Teolog yang dilahirkan di Libya tahun 256 Masehi ini kemudian dalam keadaan terjepit akhirnya mengirim surat kepada Eusebius dari Nikomadea. Intinya memohon dukungan. Dan Arius selalu memposisikan diri sebagai pihak yang seolah-olah teraniaya. Padahal kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu. Inilah yang kemudian mendasari langkah Arius untuk melakukan semacam tebar pesona, mencari dukungan. Dan akhirnya memang dia telah menerima banyak dukungan dari beberapa teolog di wilayah lain. Pertama, Arius menulis surat kepada Eusebius dari Nikomadea yang akhirnya menjadi pendukung beratnya. Bahkan orang ini yang akhirnya membujuk Konstantin untuk mengembalikan jabatan keimamatan Arius setelah diekskomunikasi oleh Konsili Nikea yang terjadi 7 tahun setelah tahun 318 itu. Dia membuktikan bahwa apa yang diyakini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keyakinan gereja pada umumnya. Bahkan dia merayu sahabatnya yang bernama Eusebius sebagai sesama murid dari Lucianus yang katanya benar-benar saleh sesuai dengan namanya Eusebius. Dia menyampaikan salam dan dia menunjukkan posisi dirinya yang teraniaya hanya karena dia mengatakan bahwa firman Allah tidak setara dengan Allah, bahwa anak Allah itu kedudukannya lebih rendah daripada Allah. Nah, tapi sebetulnya semua yang dibangun argumentasinya itu lahir dari kesalahpahaman karena Arius sangat terpengaruh dengan filsafat Neoplatonisme dalam filsafat Yunani. Dan untuk memahami posisi gereja tentu kita harus memahami dulu bagaimana pergulatan filsafat Yunani tentang status logos dan bagaimana dibandingkan logos itu adalah diterjemahkan firman atau sabda dalam kaitannya dengan iman Kristen yang ternyata diametral itu berbeda. Jadi banyak sekarang polemikus-polemikus yang sekedar mendaftarkan istilah yang sama seolah-olah logos dalam Injil Yohanes itu merupakan jiplakan dari filsafat Yunani. Tahun 318 masih di tahun yang sama setelah dia mengunjungi Makedonia, pada tahun berikutnya setelah mendapat dukungan dari Eusebius dari Nikomadea, maka tahun 319 dia berhasil membujuk seorang uskup yang berada di wilayah-wilayah yang lain, termasuk bagaimana menggalang dukungan para uskup di wilayah Kaisarea agar reputasinya dia sebagai seorang pengajar itu sedang difitnah katanya oleh patriarknya. Dan akhirnya Eusebius dari Kaisarea menyambut hangat Arius. Bahkan ia juga mendukung Arius. Meskipun nanti akan dibuktikan bahwa Eusebius sejarawan yang sangat terkenal yang punya reputasi sejagat kuno itu pada masa abad keempat itu ternyata hanya salah paham dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Arius. Lalu setahun berikutnya lagi 320 dia berhasil menggalang dukungan dari uskup Bitinia. Tapi sebaliknya Bitinia juga itu di wilayah Turki. Sebaliknya sebetulnya ada yang menduga bahwa Arius mulai melunakkan pandangannya. Sehingga uskup Bitinia mulai membelanya. Dia mengatakan bahwa dia hanya mengatakan kalau putra Allah itu adalah yang sulung dari segala yang diciptakan oleh Allah. Dan tentu kalau mengatakan seperti itu, maka rumusan ini yang memang ada dalam Alkitab, dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Dan dia tidak
lagi mengatakan bahwa firman itu diciptakan dari ketiadaan. Tapi dia mengatakan bahwa dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu yang sulung dari segala yang diciptakan. Nah, dukungan muncul juga dari Uskup Paulinus dari Tirus. Selain Eusebius dari Kaisaria. Lalu Arius meneruskan misinya, misi tebar pesona itu, dari Lebanon Selatan, kemudian dia pergi ke wilayah Palestina atau Israel sekarang ini, wilayah provinsi Palestina, yang sejak diubahnya kata Israel oleh Kaisar Hadrian menjadi nama provinsi Palestina, tempat di mana sejarawan Eusebius di sana tinggal. Lalu kesimpulannya Eusebius menganggap bahwa ortodoksi atau kebenaran ajaran dari Arius masih bisa diterima. Dan inilah yang bisa dilihat dari buah kegigihan tebar pesona dari sosok yang bernama Arius. Sementara di Alexandria, jerih juang dari Santo Athanasius berhasil meyakinkan 200 uskup melalui sebuah diskusi-diskusi yang syarat argumentasi teologis yang akhirnya menghasilkan sebuah pandangan bahwa segala macam kompromi kepada ajaran Arius adalah mengoyakkan jubah Kristus. Karena menyangkal keilahiannya berarti menyamakan Kristus dengan yang lain, sehingga itu tidak dibenarkan dalam konteks ajaran yang diterus sampaikan tanpa putus dari Yesus, para rasulnya, muridnya para rasul tanpa putus sampai pada zamannya. Dan sehingga apa yang dihasilkan dalam kesimpulan teologis yang dilakukan melalui diskusi panjang dari 200 uskup itulah yang membuat akhirnya Hosius sebagai orang yang diutus Konstantin juga meyakinkan kepada dirinya bahwa kompromi terhadap Arius dan sekutunya benar-benar merupakan tindakan yang tidak selaras dengan ajaran para rasul. Nah, akhirnya sebetulnya gereja sudah cukup memberikan ruang kepada Arius untuk mempertahankan pandangannya. Itu dibuktikan sebelum konsili di kota Nikea ada prakonsili, jadi semacam prakongres. Jadi diadakan pada bulan Mei awal tahun 325 di kota Antioquia. Sekarang Turki modern, dulu Syria Raya. Nah, di sanalah kemudian para uskup itu menawarkan sebuah draft kanun al-iman, draft regula fide, draft pengakuan iman. Kira-kira bunyinya, dalam diktum tentang kristologi dan percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus satu-satunya putra yang dilahirkan bukan dari ketiadaan, bukan ex nihilo, artinya bukan ciptaan, melainkan yang berasal dari Sang Bapa. Firman itu kekal dan selalu ada, bahkan bukan citra dari kehendak atau apapun selain dari ousia dari Sang Bapa. Nah, disinilah mulai kata ousia muncul. Kata ousia itu sesungguhnya kata yang juga dijumpai dalam bahasa Yunani. Nah, maka kalau disimpulkan sejak awal, sebetulnya umat Kristiani sudah memiliki vocabulary teologis yang diakibatkan karena kedekatan gereja dengan dunia modern saat itu. Karena apa, saudara-saudara? Sebelum munculnya gereja Kristus, kurang lebih 300 tahun panggung sejarah sudah dipersiapkan dengan pemikiran Yunani yang saat itu sangat menyebar ke seluruh dunia dan kira-kira menjadi gaya hidup saat itu. Karena kalau orang Yahudi itu hanya menghendaki tanda, kata Paulus, orang Yahudi itu menghendaki tanda. Tanda itu artinya cara
berpikir yang konkret, melihat bukti, misalnya mujizat, ya. Maka dari kata ot itu dalam bahasa Ibrani, jamaknya otot, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aramaik atta, yang kemudian menjadi bahasa Arab ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda, bukti-bukti, selain diartikan sebagai bagian dari teks kitab suci. Tetapi orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mengejar hikmat atau mencintai hikmat. Kata mengejar hikmat ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 itu sophia seteusin. Sesungguhnya itu satu ungkapan yang paralel dengan filosofia. Jadi mengejar hikmat juga berarti filosofia, mencintai hikmat. Maka dari kata filosofia itu sejak zamannya Pitagoras, Demokritus itu diperkenalkan sebagai reaksi dari orang-orang Yunani yang merasa sebagai pemilik hikmat dan penemu hikmat, yaitu para Sopites. Dari reaksi para Sophia ini, reaksi dari orang-orang yang merasa diri telah memperoleh Sophia ini, maka Demokritus, Pitagoras mengatakan tidak, manusia itu hanya pencari hikmat, pencari kebijaksanaan, pengejar kebijaksanaan, dan itulah filosofia. Nah, oleh karena itu kalau alam pikiran timur pada waktu itu menghadapi realitas itu hanya dengan bertanya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan ketika Tuhan telah melakukan untuk kita? Orang Israel telah dibebaskan dari tanah Mesir. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Jadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan itu tindakan etis. Orang Yahudi pada waktu itu belum memiliki filsafat seperti orang Yunani. Makanya orang Yahudi berpikir berbicara dengan Tuhan. Tetapi orang-orang Yunani, terlepas daripada kesimpulannya orang tidak sepakat, itu berbicara tentang Tuhan. Nah, dunia perjanjian baru sudah siap dengan itu. Makanya kalau kemudian Yohanes menggunakan istilah logos, karena logos itu sebelumnya sudah menjadi terjemahan Septuaginta dari Dabar Elohim, firman Elohim yang diterjemahkan logos, tentu berbeda dengan logos filsafat Yunani. Nanti di mana perbedaannya, justru inilah yang menarik pada perdebatan tentang Arius ini, saudara-saudara. Nah, lalu gereja memahami Allah itu esa, dan itu tentu warisan yang tidak bisa ditolak dari Yudaisme, karena kekristenan bagian dari Yudaisme. Selain Flavius Josephus berkata bahwa abad pertama itu ada orang Saduki, ada aliran Parisi, ada aliran Eseni, itu dalam aliran teologi. Tapi juga ada aliran politik seperti Selot, bagian dari garis keras Parisi, atau Herodian, bagian daripada kelompok Yahudi proslit, pengikut dan loyalisnya Herodes. Tapi juga ketambahan satu lagi dengan kelompok Nosrim atau kelompok yang mengatakan diri Nesarim, pengikut Yesus orang Nazaret. Dan itulah orang Kristen Yahudi. Dan gereja kuno, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen itu terdiri dari dua kelompok. Ini disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Kelompok yang pertama disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan itu adalah mereka yang merupakan orang-orang Yahudi yang biasanya berdiaspora dari Alexandria, dari Siprus, dari banyak wilayah di Asia Kecil ke Israel. Bahkan di kalangan 70 murid Yesus itu ada yang jelas berlatar belakang Yahudi diaspora. Seperti misalnya Stefanus, 70 murid itu misalnya Markus, misalnya Lukas, jelas-jelas mendapatkan pendidikan yang sangat terpelajar dari cara berpikir orang Yunani ini. Sementara 12 rasul itu berasal dari alam pikiran yang lebih praktis etis, seperti pikiran orang Yahudi. Nah, kemudian mereka merefleksikan bahwa Tuhan yang esa itu selalu tampil dalam karyanya sebagai Allah
firman-Nya dan roh-Nya. Allah, firman-Nya dan roh-Nya. Jadi nya di situ menunjukkan bahwa ada satu ousia, ada satu keberadaan yang tunggal tadi. Maka kata usia itu artinya diterjemahkan dengan keberadaan. Dan istilah ini juga istilah yang muncul di dalam Alkitab sendiri. Misalnya pengertiannya memang tidak seperti yang dipahami secara apa ya, filsafat modern, tentu tidak. Tapi paling tidak di situ orang bisa membaca istilah ada, keberadaan itu misalnya muncul, ya ini tidak ada dalam PPT, tapi saya contohkan misalnya dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 misalnya. Di situ dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, kata ada, adalah itu adalah ousa, keginitis ousa, dan seterusnya. Jadi ada seorang perempuan, ousa, di keberadaan, itulah ousia. Lalu bagaimana menjelaskan Allah, firman Allah, dan Roh Kudus atau Roh Allah dalam penciptaan tampil bersama-sama. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ketika bumi itu belum berbentuk gelap gulita, ya menutupi samudra raya, maka ruah Elohim merakefet alpine hamayim, lalu disebut berfirmanlah Allah. Lalu hubungan firman dengan Allah, dengan rohnya itu apa? Lalu ditemukan kata-kata yang waktu itu masih dikaburkan, yaitu hipostasis. Nah, kata hipostasis itu, hipo itu yang berada di atas, stasi itu artinya ya seperti bahasa Latin stasi, artinya berdiri di atas yang lain. Jadi artinya bagian. Nah, tapi pada zaman Perjanjian Baru, kata hipostasis ini juga cenderung diartikan keberadaan. Makanya Tritunggal itu sebetulnya konsep yang sederhana, yang muncul dari pengalaman liturgi, pengalaman iman, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, yang rumit hanya bahasanya. Kenapa bahasanya rumit? Ya memang itu bahasanya orang-orang pinter yang mesti rumit. Kalau bahasanya cuma dikatakan pokoknya ya nggak rumit. Yang rumit-rumit itu kan bahasanya orang cerdas, karena sejak awal gereja memang sudah dibentuk dari alam pikiran yang multicultural, multi bahasa. Paling tidak ada bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Latin, bahasa Yunani saat itu. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, Yesus itu orang Yahudi kok berbahasa Injilnya berbahasa Yunani, itu benar-benar orang yang tidak tahu sejarah yang seperti itu. Sedangkan dalam dunia perjanjian baru sendiri dikatakan bahwa murid-murid yang menjadi anggota gereja di Yerusalem itu ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu orang-orang Yahudi lokal yang berbahasa sehari-hari, bahasa Aram, dan berliturgi membaca kitab suci di dalam bahasa Ibrani. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh prakonsili. Jadi saya menambahkan latar belakang rumitnya perbincangan tentang siapakah Yesus itu. Maka apa tawaran atau konsep pengakuan iman itu, di mana Yesus Kristus itu berasal bukan dari ketiadaan, tapi dari Sang Bapa. Karena apa? Tentu firman-Nya Allah itu ya berasal dari Allah atau keluar dari Allah, bukan dari ketiadaan. Sebab kalau firman itu muncul dari ketiadaan, ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi sendiri tentang penciptaan dari tidak ada. Nah, kalau firman itu muncul dari ketiadaan, berarti firman itu kan diciptakan. Maka logika yang menyederhanakan logika yang dipikirkan oleh para bapak gereja waktu itu, lalu kalau firman itu diciptakan, jadi jangan ngomong putra dulu, karena putra atau anak itu kan kiasan dari firman, ya. Tapi kita bicara dulu tentang firman. Nah, firman itu kan tidak mungkin diciptakan karena Allah menciptakan oleh firman-Nya. Nah, yang begini enggak usah
harus by word atau true word, itu kan pikiran orang saksi Yehova modern. Zaman kitab suci, asalkan kata apa oleh dan melalui itu tidak dipahami dalam pengertian melalui eh, seperti makhluk menciptakan, itu tidak ada masalah gitu loh, saudara-saudara. Tapi konsep ini kemudian ditolak oleh 3 orang yang muncul pada prakonsili di Antioquia itu. Satu yang bernama Theodorus dari Laodikia, lalu Narsisus dari Neronias, dan ketiga Eusebius dari Kaisaria. Gemparlah seluruh jagat pemikiran Kristen saat itu. Karena apa? Karena Eusebius, penulis sejarah yang sangat masyhur itu, ternyata jatuh kepada ajaran Arius. Namun betapa sangat tolerannya gereja saat itu, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang miskin literasi yang mengatakan pinjam tangan kaisar dan seterusnya itu. Coba ketiganya oleh prakonsili di Antioquia tadi masih diberikan kesempatan untuk menyatakan kesalahan akan diterima kembali ke pangkuan gereja apabila mereka nanti setelah diyakinkan kembali mereka mengakui kesalahannya, akan diterima kembali di pangkuan gereja di konsili besar yang akan diselenggarakan di kota Ankara. Itu yang direkomendasikan oleh prakonsili tahun 325 di awal bulan Mei. Nah, pertanyaannya, kenapa kok akhirnya diselenggarakan di Nikea, tidak di Ankara? Nah, ini juga harus diketahui. Konsili tidak jadi diadakan di Ankara karena di mata Kaisar Konstantin, Ankara itu kota yang kurang netral. Mengapa? Karena Marcellus, uskup Ankara itu dianggap anti-Arian yang ekstrim, anti-Arian yang ekstrim, jadi anti-Arius. Jadi Kaisar masih menginginkan kaum Arian moderat itu diakomodasi dalam konsili. Terbukti diberikannya kesempatan kepada Eusebius dari Kaisaria untuk menyampaikan pandangannya secara teologis terbuka di sana, di konsili itu. Pertimbangan kedua, konsili Nikea diadakan di Nikea itu karena Nikea itu adalah istananya Konstantin pada saat musim panas. Jadi mereka datang dari berbagai penjuru, kira-kira mulai dari bulan Mei itu sampai akhir Mei, dan terakhir nanti pada akhir Juli tahun 325, itu seluruh perwakilan gereja muncul di sana. Karena apa? Pertama, lebih mudah untuk menjangkau, karena itu istana musim panasnya kaisar. Lalu masih aja orang-orang yang miskin literasi itu memfitnah gereja dengan mengatakan, itu buktinya konsili diadakan di istana musim panas kaisar. Mereka disambut dengan kereta-kereta kebesaran kaisar. Terus saya jawab aja dengan apa sambil guyonan, iya karena kalau itu di wilayah jalur kerajaan itu tidak ada mikrolet di sana. Makanya kemudian disambut dengan kereta-kereta kebesaran kerajaan. Itu. Ya nggak ada angkutan umum lah di sana. Nah itu saudara-saudara yang kadang-kadang ya memandang sejarah itu dengan apa semangat yang keliru, yaitu anakronisme. Kita membayangkan sejarah abad keempat seolah-olah sesederhana orang pikiran sekarang. Pikiran sederhana itu pikiran KFC atau pikiran McD yang serba instan itu. Nah itu saudara-saudara, kenapa diselenggarakan di kota Nikea. Lalu di kota Nikea itu akhirnya diputuskan bahwa ternyata memang ajaran Arius tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada konsili itu setelah Eusebius kemudian dipersilahkan untuk mengemukakan pandangannya kembali, ternyata dia hanya salah paham dengan Arius dan dia kemudian mau menandatangani draft regula fide yang kemudian apa itu diputuskan pada konsili Nikea atas kesepakatan dari seluruh perwakilan gereja yang hadir. Semangat konsili itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh para rasul dalam kisah para rasul atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi secerdas apapun para teolog itu
tidak boleh mengadakan pendapat pribadi. Ini berbeda ketika gereja di abad-abad pertengahan karena bersamaan dengan individualisme dan liberalisme, semua bebas-bebasnya. Ya, itu saudara-saudara. Kemudian apa yang kira-kira mendasari Eusebius pernah mendukung Arius? Itu gara-gara ini. Coba bandingkan dua pengakuan iman lokal ini. Jadi, saudara-saudara, setiap gereja dulu itu punya pengakuan iman lokal. Nah, pengakuan iman lokal itu adalah hasil ekspresi teologis, permenungan teologis dari gereja setempat yang menghayati imannya. Karena kan kredo itu muncul setelah adanya pengalaman iman. Nah, pengalaman iman masing-masing gereja itu dalam keterbatasan dan konteksnya masing-masing kemudian dirumuskan. Maka kemudian ada pengakuan iman Kaisaria, ya, ada pengakuan iman Roma. Pengakuan iman Roma itulah yang sekarang dikenal dengan pengakuan iman rasuli, yang pendek itu. Nah, pengakuan iman Kaisaria, pengakuan iman rasul itu dulu menjadi salah satu pertimbangan, bahan pertimbangan dalam konsili oikumenis. Tapi pengakuan iman gereja yang universal ya pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu. Pengakuan iman rasuli tidak salah, tapi tidak jelas dan tidak detail. Makanya mungkin saja orang saksi Yehova atau Unitarian suruh baca pengakuan iman rasuli. Mau juga karena cuma dikatakan dan percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang tunggal. Tidak ada ungkapan dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, kan nggak ada. Cuman anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, itu kan ungkapan umum. Nah, ternyata dalam pengakuan iman Kaisaria itu ada kata-kata misalnya yang dilahirkan sebelum segala abad sama dengan konsili Nikea, suatu yang dia yang demi keselamatan ini telah menjelma menjadi manusia, dan itu kemudian diungkapkan dalam dalam istilah yang sulung dari segala yang diciptakan. Maka itulah yang mendasari kenapa Eusebius itu kemudian mendukung Arius. Tapi ternyata setelah dijelaskan dalam konsili yang dihadiri banyak wakil gereja di seluruh dunia waktu itu, maka akhirnya Eusebius mencabut pendapatnya karena berdasarkan kesamaan atau kemiripan antara pengakuan iman lokal di gerejanya yang mencantumkan kata-kata yang sulung dari segala yang diciptakan itu kan bisa bermakna dua. Yesus itu yang sulung dalam pengertian dia bagian dari ciptaan, tapi juga bisa dikatakan yang sulung di situ adalah yang terutama dari segala yang diciptakan, seperti terjemahan Lembaga Alkitab. Nah, tapi oleh kaum Aryan dipahami yang sulung dari segala yang diciptakan itu artinya bagian dari ciptaan, tapi yang sulung gitu. Nah, itulah akhirnya selesai apa yang dituliskan. Arius akhirnya dianatema, dinyatakan sesat, ya. Kemudian dia harus menerima resikonya, ya. Buku Arius Thalia dibakar. Hanya satu buku itu yang dibakar sebagai simbol penolakan terhadap ajaran Arius, dan tidak pernah ada pembakaran Alkitab yang sering dituduhkan, karena Alkitab itu varian-varian teksnya sampai sekarang masih terpelihara. Sejak abad keempat itu Kodeks Vatikanus, kenapa pada halaman perempuan yang berbuat zina itu kosong. Pada Yohanes pasal 8 itu dalam Kodeks Vatikanus itu kenapa misalnya bagian dari akhir Injil Markus itu pasal 16 itu hanya berakhir di ayat 8, ayat 9 sampai 20 kosong, tapi ada bekas catatan di situ, ada bekas tulisan di situ. Langsung kemudian Evangelion katam Lukan, jadi Injil menurut Lukas, tapi ada halaman yang kosong. Kenapa? Ya, itu sebenarnya bagian dari studi kritik teks. Jadi tidak bisa kemudian gara-gara tidak cocok dengan pemahaman kita lalu kita mengutuk Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrinus
dan memutlakkan kodeks Bizantin, itu tidak bisa seperti itu. Karena justru ya kalau yang kita tuduh salah itu ternyata salah. Kalau yang benar, gereja kan dengan jujur mengajarkan. Makanya lembaga Alkitab mencantumkan misalnya doksologi dalam doa Bapa kami yang itu tidak ada di dalam naskah tertua, tapi dicantumkan dalam tanda kurung yang bersifat persegi itu. Nah, tapi tidak cukup hanya membandingkan teks, saudara-saudara. Karena kalau Anda membaca tulisan-tulisan patristik, bahkan tulisan-tulisan apostolik, yaitu dari generasi muridnya para rasul, itu sudah muncul dalam buku yang namanya Didake, dan Didake itu adalah dokumen terkuno liturgi gereja dan ditulis sejaman dengan Injil Yohanes. Jadi bukan sekedar teks dibandingkan dengan teks, tapi konteks sejarahnya, warisan apostolik dari bapak-bapak gereja. Nah, ini bukan berarti kita harus mendewakan bapak gereja, tidak. Tapi di sini kita hanya mengatakan bahwa bapak gereja yang paling dekat zamannya dengan para rasul, tidak usah ngomong Alkitab, tidak usah ngomong aliran, tidak usah ngomong aliran Calvinis atau aliran Lutheran atau aliran apa. Jangan suka aliran, kembali ke samudranya langsung. Aliran kan dapatnya kecil, kalau samudra kan dapat banyak. Nah, itulah mentalitas yang bisa dibangun dari pemahaman-pemahaman kita tentang kitab suci. Maka kemudian ditentukanlah ini apa pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang asli dalam bahasa Yunani, ya. Nah, lalu di sini yang saya tulis dalam background hijau itu sebetulnya kutukan atau anatema terhadap Arius, di mana kata hipostasis dan ousias itu masih disamakan. Jadi di sini belum muncul misalnya istilah-istilah yang nanti menjadi istilah baku dalam Tritunggal, misalnya mia ousia tres hipostasis, satu ousia dalam tiga hipostasis. Itu belum muncul pada tahun 325, sebab kata usia dan kata hipostasis itu masih dimaknai kurang lebih sejajar gitu. Jadi penamaan, pemilihan vocabulary, pemilihan terma-terma teologis itu seiring dengan perkembangan. Tetapi substansi ajarannya tidak berkembang. Substansi ajarannya memang berasal dari pengalaman iman para rasul yang antara lain tertulis dalam kitab suci. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat semua yang tercatat dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Ini kalau kita sok-sok Alkitab, semua ini bisa kita lacak dari kitab suci. Aku percaya akan satu Allah. Ya, Markus pasal 12 ayat 29, Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Nah, nanti salah paham lagi kalau dikatakan yaitu Bapa, berarti putra bukan Allah, ya juga salah paham lagi. Ya, maka kita mesti intinya gini ya. Orang belajar itu mesti dengan rendah hati, jangan sombong. Jadi kalau Anda baru tahu sekelumit kemudian ngomongnya buanter, ngomongnya keras. Kalau benar, kalau salah kan ngisin-ngisin, malu-maluin itu. Perhatikan, ini apa yang dikatakan dalam pengakuan iman ini. Kemudian Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, semua bisa dilacak dalam kitab suci. Kejadian 1 ayat 1, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Kolose pasal 15, 16 dan seterusnya. Dan kepada satu Tuhan, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Putra Allah, Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil Yesus Kristus Putra Allah, atau Putra Tunggal Allah yang satu-satunya lahir dari Bapa, monogenes patros misalnya, dari Yohanes pasal 1 ayat 14, ayat 18, yang keluar dari usia sang Bapa. Lah, kata usia itu di apa namanya itu dilakukan oleh para bapak konsili. Meskipun kata usia dalam Injil Markus tadi tidak berhubungan langsung diterapkan untuk Allah, tapi kan keberadaan artinya. Ini mirip ya, dalam semua agama, pergulatan semacam ini ada. Nah, sekarang Anda lihat misalnya dalam ajaran Islam, Allah itu disebut Dat. Apakah itu juga ada dalam Quran Allah itu Dat? Kan nggak ada juga.
Sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu disebut sebagai mia ousia, satu ousia. Kata ousia itu tidak diterapkan untuk Allah, tapi artinya ada, keberadaan. Sebagaimana kata dat juga artinya adalah keberadaan atau self, ya, diri. Seperti misalnya Iram Datul Imat itu nggak diterapkan untuk Tuhan, itu diterapkan untuk kota Iram. Sama dengan kata usia itu diterapkan untuk seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, tapi kata adalah seorang perempuan. Kata ada itu universal. Tuhan ada. Itu tidak bisa dibandingkan dengan misalnya bakso juga ada. Misalnya gelas yang berisi anggur merah ini juga ada. Yang beda dong. Karena itu konteksnya apa gitu loh saudara-saudara. Kemudian ditegaskan posisinya firman ini Allah dari Allah. Karena penegasan Alkitab, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu seperti apa gambarannya? Seperti terang yang muncul dari terang, terang yang muncul dari sumber terang. Terang yang terpancar dari sumber terang tidak mengurangi hakikat terangnya. Maka dikatakan Allah benar dari Allah benar, Allah sejati dari Allah sejati. Ini bisa dilacak dari Yohanes pasal 17 ayat 3. Dilahirkan, bukan diciptakan. Dilahirkan karena apa? Seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang. Salah satu bentuknya adalah kata-kata. Jadi kalau kemudian orang mengatakan ini perumpamaan misalnya Baba Sinuda, firman Allah itu keluar dari Bapa, diperanakkan dari Bapa tanpa meninggalkan Allah. Itu pemahaman metafisik, tidak sama dengan pemahaman fisik atau matematik ya. Jadi kalau dikatakan saya sering memberikan perumpamaan lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya. Kalau Allah sudah ada, firman-Nya pernah tidak ada, berarti ada waktu di mana firman Allah tidak ada. Itu bukan ungkapan saya, itu ungkapan Konsili Nikia yang mereaksi apa yang dikatakan oleh Arius. Dan terhadap mereka yang berkata pernah ada waktu di mana anak tidak ada. Nah, kata logos itu selain bermakna pikiran, bermakna wisdom, bermakna sabda, juga bermakna kata-kata. Tapi tidak berarti bahwa logos itu hanya berarti kata-kata. Jadi kalau misalnya, kalau Allah sudah ada dan firman-Nya belum ada, berarti Allah pernah bisu, itu tidak usah perlu dianggap serius karena itu ekspresi daripada logos. Jadi kata-kata itu adalah bentuk yang bisa dibayangkan yang keluar dari sang pikiran tadi. Lah kenapa nantinya disebut sebagai persona? Itu panjang lagi kisahnya gitu loh. Menjelaskan orang itu step by step. Kalau otaknya baru sampai di kelas B, jangan dipaksa ke kelas F. Itulah sebabnya sejak dulu saya jarang sekali menggunakan kata persona yang sekarang diheboh-hebohkan itu. Karena apa? Karena saya juga belajar ilmu kalam Islam, saya belajar teologi mistik Yahudi, mana bedanya antara panteisme dan monoteisme, mana bedanya antara monisme dengan uh, monoteisme. Itu sudah saya baca waktu saya SMP, membaca karya-karya Buk Handel Tan Kun Sui. Jadi saya sangat paham dengan dunia metafisika seperti ini, saudara-saudara. Ya, maka ketika saya membaca teks-teks teologis dalam bahasa Aram yang menjadi bahasa Arab, misalnya kata konuma menjadi uknum, tidak sulit saya melakukan refleksi pendalaman. Karena apa? Itu bacaan saya waktu SMP. Saya membaca bagaimana pemahaman Dr. Sumantri tentang condra jiwa manusia Indonesia yang diambil dari konsep logosnya Pangestu. Lalu saya bandingkan ketika kemudian saya masuk SMA, ya, saya membaca tulisannya Dr. Harun Hadiviono, Iman Kristen, membaca bukunya eh, Van Niftrik B.J. Bolan, Dogmatika Masa Kini. Ya bacaan-bacaan yang masih dasar ya namanya. Anak SMA baru saya ngerti. Oh ternyata kata pribadi itu bergeser makna setelah Sigmund Freud
menemukan teori psikoanalisa. Maka saya menjauhi kata ini bukan berarti saya tidak menggunakan bahasa dogma. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kalau sudah ada heboh begini, baru saya ngomong. Kenapa? Ketika saya tidak ada yang menghebohkan, saya ngomong, itu akan menambahi PR kepada orang Kristen. Karena yang nanya cuma sederhana, ditanya berat-berat, otaknya pusing. Dia sendiri yang pusing, menuduh gereja yang pusing. Kita tidak pernah pusing memikirkan ini, itu biasa-biasa saja. Kemudian maka dikatakan dilahirkan genitum non factum, tidak diciptakan. Dilahirkan artinya sebelum dia keluar dari Allah, sebelum firman itu mijil saking Gusti ingkang moho langgeng, dia sudah langgeng dalam diri Allah. Mijile sabdo langgeng sak soko Gusti Allah kang moho langgeng ing zaman kelanggengan. Ini hanya orang-orang yang bacaannya bagus saja, yang kaya literasi, yang ngerti bahasa seperti ini. Ya, makanya sebetulnya saya kadang-kadang lebih enak kalau ngomong sama orang kebatinan Jawa itu loh. Lebih paham ketika bicara bahasa metafisika ketimbang bahasa orang-orang modern yang sombongnya tidak ketulungan itu, saudara-saudara. Nah, kemudian tidak diciptakan karena tidak mungkin firman itu diciptakan. Maka inilah pergulatan gereja waktu itu. Ini kan mirip saja dengan pergulatan umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai kalam Allah tidak diciptakan. Ya, goirul makhluk ini mirip. Saya tidak mengatakan sama loh. Mirip kan. Jadi artinya ini rumit ya. Serumit itu pula ilmu kalam ketika berbicara tentang hubungan Allah dengan sifat-sifatnya. Seperti itu loh saudara-saudara. Makanya jangan suka ngurusi agama orang lah. Kita urusi agama kita sendiri. Ya, kemudian sehakikat dengan Bapa lah, ini kata homoousios itu mulai muncul di situ. Jadi uh, setara, musawin dalam bahasa Arabnya itu, sawe dalam bahasa Aramaiknya, dengan usia sang Bapa. Jadi dengan hakikat sang Bapa, dengan keberadaan sang Bapa itu tadi. Kemudian inilah yang kemudian nanti juga diperdebatkan lagi, dan yang selanjutnya itu hal yang sifatnya tidak sulit dipahami karena itu bicara tentang kristologi setelah firman menjadi daging, kemudian dia wafat, disalibkan, dilahirkan oleh anak darah Maria, sampai naik ke surga dan akan datang kembali menghakimi orang hidup dan mati, itu tidak sulit dipahami. Tapi yang sulit itu kan bagaimana ketika firman menjadi manusia, nanti hubungan kemanusiaannya dengan Yesus sebagai firman itu seperti apa. Baru kemudian yang terakhir, kami percaya akan Roh Kudus. Belum dijelaskan Roh Kudus itu apa hubungannya dengan Bapa, apa hubungannya dengan Putra. Dan tidak juga Anda harus mengatakan, jadi pernah gereja itu hanya percaya Dwitunggal, bukan Tritunggal. Lewung dari sebelum konsili Nikia sudah ada kata Trinitas kok dalam bahasa Yunani. Sebelum Tertulian itu ada kata Trinitas itu, yang mengungkapkan adalah patriark dari gereja Antioquia. Itu patriark yang ketujuh dari gereja Antioquia. Namanya Mar Theophilus al-Antaki. Jadi Theophilus dari Antioquia. Itu penggantinya Rasul Petrus sebelum Rasul Petrus pergi ke Roma. Jadi Petrus itu menjadi patriark pertama Antioquia sampai tahun kira-kira tahun 54, kemudian tahun 53-54 itu digantikan oleh Euphodius, sampai tahun 68 kemudian digantikan oleh Ignatius dari Antioquia, dan buku Ignatius sekarang ditemukan 7 dokumennya, lalu diganti oleh Heron pertama, lalu kemudian diganti oleh Patriark Cornelius, ya, sampai tahun 154, lalu Heron kedua, baru Theophilus itu adalah patriark ketujuh. Disitulah dia kemudian mengungkapkan istilah triados. Triados itu disebutnya sebagai Allah, firman-Nya, dan roh kebijaksanaannya. Jadi dikatakan itu adalah tonteon, kemudian logos auto, keki, apa namanya, supias auto. Jadi supias itu kebijaksanaannya, maksudnya roh kebijaksanaannya, karena dia sedang mengutip Mazmur pasal 33 ayat 6. Nah, dari kata triados itu nanti kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Trinitas oleh Tertullian. Nah, kemudian
kata itu juga kemudian dikenal di gereja-gereja wilayah timur Yerusalem dan wilayah selatan Yerusalem yang berbahasa Aramaik, kemudian diterjemahkan Tlita Yuta atau Tlito Yuto, Tlito Yuto Kadisto atau Tlita Yuta Kadista, yaitu Tritunggal Maha Kudus, Holy Trinity. Nah, disitulah kemudian kata-kata bagaimana pengalaman gereja, pengalaman umat Tuhan dalam penciptaan Elohim, Ruah Elohim, Dafar Elohim muncul. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh ruah dari mulutnya segala bala tentaranya. Nah, di sini ada ruah, ada Dafar, ada Elohim. Nah, berarti di sini Tritunggal dalam kitab suci. Lalu dalam liturgi misalnya berkat Harun diucapkan 3 kali, Trisakyon kudus, kudus, kudus juga 3 kali. Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, akhirnya disingkapkan ketika Yesus mengatakan, baptiskanlah mereka dalam nama bentuk tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu subjeknya, karena nama dalam bahasa orang-orang Semitik itu adalah pribadi yang dinamakan itu atau sosok yang dinamakan itu. Maka kalau orang mati kehilangan nama, cari popularitas, cari nama itu loh, saudara-saudara. Ini sebetulnya tidak sulit kalau kita mau rendah hati memahami kebenaran. Lalu anatema itu bunyinya seperti apa? Sedangkan tentang mereka yang berkata, pernah ada waktu di mana dia, maksudnya anak firman, belum ada. Sebelum dia dilahirkan, dia tidak ada. Atau anak firman itu berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan juga mereka yang menyangkal bahwa putra Allah memiliki, ya ini, hipostasis atau ousia selain daripada Allah. Itu kata hipostasis dan ousia itu masih dijadikan satu di situ. Jadi muncul kata hipostasis dan kata ousia. Hipostasis itu muncul bersama ousia, bersama-sama dalam anatema terhadap Aryan, sementara kata ousia sudah muncul pada teks pengakuan iman yang di atasnya, di mana anak itu ditegaskan humusion dengan sang bapa, yaitu satu hakikat ya dengan usia bapa. Nah itu saudara-saudara. Lalu kita bisa melihat bahwa fitnah terhadap gereja itu luar biasa. Seolah-olah Arius itu didukung, seolah-olah gereja itu sama Athanasius didukung oleh kaisar, sehingga Arius dianiaya. Nah, padahal Athanasius juga pernah dibuang ke Galia atas fitnah siapa? Fitnah pendukungnya Arius. Nah, kemudian gereja Alexandria pernah kosong sehingga kepatriakannya dilakukan oleh Makarios, yang kemudian oleh Kaisar Konstantin dipaksa untuk mengembalikan jabatan keimamatan Arius, tapi dia tidak mau. Nah itu sejarahnya saudara-saudara. Jadi yang dianiaya bukan Arius saja, tapi Athanasius juga pernah mengalami pembuangan, bahkan lebih sering disalahpahami dan dibuang ketimbang Arius yang cuma 1 kali. Tahun 135 tampaknya belum tuntas apa yang dihasilkan dalam konsili itu, sehingga menyisakan ketidakpuasan dari orang-orang pendukung Arian. 10 tahun berikutnya, yaitu tahun 336, sinode para uskup yang pro-Arius diselenggarakan, dihadiri beberapa perwakilan barat, karena di barat itu pengaruh Arius menyebar luas. Dalam sidang di Konstantinopel, uskup Marcellus yang menolak paham Arian diasingkan. Sebaliknya rumusan iman Arius dibacakan dan diterima melalui mulut dan tangan kaisar. Coba bayangkan, ini bukan hasil konsili universal, dipaksakan lewat mulut dan tangan kaisar. Sementara konsili Oikumenes Nikia itu bukan kaisar, tapi kesepakatan seluruh gereja yang hadir. Jadi ini tidak demokratis karena hanya diputuskan oleh beberapa uskup pendukung Arius lewat mulut dan tangan kaisar. Karena itu kemudian kaisar menekan tahta suci Alexandria yang tadi sementara dijabat oleh Makarius, sementara Athanasius dibuang ke Galia tadi.
Kemudian Konstantinopel siap menerima Arius. Jadi Minggu pagi di Basilika Gereja Konstantinopel tahun 336. Setelah gereja Alexandria menolak, Kaisar menekan Patriark Konstantinopel yang juga bernama Alexander. Patriark yang semasa dengan Arius. Namanya sama dengan Patriark yang digantikan oleh Athanasius. Jadi kenapa Konstantinopel? Konstantinopel itu dianggap lebih besar daripada Alexandria. Kalau dia sudah menerima Arius, katakanlah dia dianggap menerima gereja-gereja lain menerima. Ketika Arius Eusebius dari Makedonia, pendukungnya dan para uskup pro-Arian tiba di Basilika Konstantinopel, Patriark Alexander tidak bersedia menemuinya. Bahkan sang patriark masuk ke ruang doanya, menangis, berdoa supaya dia bebas dari dosa karena merayakan Ekaristi bersama kaum Arian yang menolak keilahiannya. Tapi apa yang terjadi? Pintu basilika itu ditutup dan dikunci. Ini tulis Socrates Scholastikus yang menulis pada abad yang sama dalam bukunya Historia Ecclesiastica atau The Ecclesiastical History. Pintu basilika ketika ditutup dan dikunci dari dalam, pengikut Arius hendak menubrak paksa pintu itu. Sementara Arius terus berkhotbah menghujat Kristus di depan pintu basilika dengan berapi-api. Tiba-tiba suatu peristiwa ajaib dan luar biasa terjadi. Arius sakit perut, dia menghentikan khotbahnya dan pergi ke toilet di belakang tempat yang bernama Konstantin Forum. Lama sekali Arius tidak keluar dan ternyata didobrak pintunya. Arius sedang mati terkapar di kamar mandi. Itulah sebabnya Arius mati di tengah-tengah dukungan kaisar sangat besar kepadanya dan di tengah-tengah di mana seorang pembela ajaran gereja yang benar yaitu Athanasius sedang dibuang dari Alexandria. Dan itulah sebabnya kenapa ajaran Arius akhirnya pelan-pelan menjadi punah. Meskipun pengikutnya masih sangat kuat di barat. Nah itu konsili Nike yang sebenarnya. Yang bisa dibaca misalnya dari buku Ecclesiastical History dan juga bisa dilacak dari pemikiran bapak-bapak gereja dari awal. Sejarah gereja sampai pada abad keempat ini. Nanti baru pada konsili yang kedua tentang Roh Kudus itu dibahas lebih mendalam lagi. Nah, saudara-saudara itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadikan paling tidak rujukan untuk kita bisa melihat kembali sejarah gereja kita. Ya, ini terakhir saya tampilkan gambar ini. Inilah Hagia Sophia yang lain selain yang ada di Istanbul. Itu gereja yang sekarang jadi masjid yang dulunya tempat di mana konsili Nikea itu diadakan. Ya, teman-teman yang mau berziarah ke Turki bisa bergabung dengan saya pada tanggal 28 bulan depan, ya bulan September. Jadi biasanya kalau orang ziarah ke Turki cuma 7 jemaat gitu kan. Saya berpikir ini kan tempat di mana Efesus juga ada, tapi kalau bicara tentang Efesus biasanya cuma surat Rasul Paulus kepada Efesus, padahal kita pernah punya konsili oikumenis di Efesus. Bahannya apa yang kita sampaikan di sana. Lalu kota Iznik atau kota Nikia itu kan bisa kita kunjungi juga karena selain itu kita membaca 7 jemaat dalam kitab Wahyu, kita juga bisa membaca sejarah gereja. Syukur-syukur kalau di dalam kunjungan-kunjungan kita ke gereja kuno, tiba-tiba Anda bisa menemukan beberapa catatan dalam bahasa Yunani aslinya. Ini pernah saya temukan juga yang seperti itu. Ya, supaya kita mendapatkan sumber primer yang lebih baik di dalam kita membaca sejarah gereja kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.